Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 18 Juni 2021, Injil hari ini diambil dari Matius bab 6 ayat 19-23. Kita diingatkan bahwa harta dan kekayaan duniawi adalah berkat dan anugerah Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengajak kami untuk memiliki kekayaan yang bersifat kekal, yang tidak bisa dirusaki ngengat. Kami mohon pancarkanlah Roh Kudus-Mu agar hati dan pikiran kami senantiasa fokus pada kekayaan surgawi yang bisa menjamin keselamatan hidup kami untuk selamanya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 6 ayat 19-23. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah harta dan kekayaan duniawi adalah berkat dan anugerah Tuhan. Kekayaan duniawi gampang sekali mengelabui mata iman kita. Kalau kita tidak fokus pada Dia yang adalah sumber segala kekayaan, maka kehidupan jiwa kita akan rusak dan terjerumus dalam kegelapan untuk selamanya. Hari ini Yesus mengajak kita untuk kembali menilai dan mengevaluasi cara pandang kita akan harta dan kekayaan kita. Kalau kita selalu menganggap bahwa kekayaan duniawi adalah hasil dari usaha kita semata, maka kita akan menganggap diri sebagai tuan atas kekayaan dan harta itu. Selanjutnya kita akan bertingkah laku sewenang-wenang akan harta dan kekayaan itu. Tetapi kalau cara pandang kita bahwa kekayaan dan harta itu adalah milik Tuhan, dan Tuhan sudah memberkati usaha kita dan membiarkan kita memperoleh harta dan kekayaan itu, dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan kita selama kita hidup di dunia ini, maka kita akan selalu sadar dan tahu berterima kasih serta bersyukur kepada Tuhan yang adalah sumber segalanya. Saudara-saudari dan anak yang terkasih dalam Kristus, saya ingat seorang teman yang termasuk kaya secara jasmani. Tetapi kehebatan teman ini adalah ia selalu melihat kekayaan itu sebagai berkat dan anugerah Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Karena konsep pemikiran ini, maka setiap tahun dia selalu lokasikan jutaan rupiah untuk membantu orang miskin dan yang sangat membutuhkan, termasuk membayar uang sekolah dari anak-anak dari keluarga miskin. Konsep pemikiran seperti inilah yang seharusnya selalu kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Dengan itu, harta dan kekayaan duniawi selalu kita lihat sebagai sarana dan berkat Tuhan yang bisa kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk membantu sesama orang lain. Dan fokus pemikiran kita sudah pasti selalu terarah kepada Tuhan yang memberikan kita harta kekayaan itu, dan kita menganggapnya sebagai berkat Tuhan. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, manfaatkanlah mata iman kita untuk melihat dan mengolah harta kekayaan duniawi itu,
Sadarlah selalu bahwa harta dan kekayaan duniawi itu adalah milik Tuhan. Karena itu olahlah kekayaan dan harta duniawi itu dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar iman. Dengan mengolah kekayaan dan harta duniawi itu atas dasar iman, maka kita pun tidak akan kehilangan arah. Kita pun akan memperoleh kekayaan dalam surga. Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa menerangi kita sehingga kita selalu mengalami terang, sehingga kita sanggup mengolah harta duniawi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit dan yang sangat membutuhkan bantuan kita, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.